Jadi kita punya dua presenter sore ini. Orang pertama di sini adalah saudara Ricky Kearns. Ia lahir di era apartheid Afrika Selatan. Dia membawa perpaduan unik antara pengalaman pribadi dan keahlian dalam sejarah kebebasan memilih sebagai warga negara asli Amerika Serikat. Sejak lulus dengan gelar Magister Divinitas pada tahun 2004, ia telah menjadi misionaris kesehatan dan perintis gereja. Bersama istrinya, Carmen, dan anak-anak mereka, Eliana dan Tobin. Dia dibimbing oleh tema kontroversi besar dalam Alkitab, dan penghargaan yang semakin besar terhadap para perintis Advent. Dan ia menjalani peran sebagai seorang suami, ayah, perawat, dan pelajar Alkitab, sejarah, dan nubuat. Menjelaskan dasar-dasar kepercayaan pribadi dan kebebasan masyarakat yang berakar pada kehidupan dan kematian Yesus Kristus. Ia adalah seorang saksi dari konsekuensi-konsekuensi apartheid secara langsung, dan dia menarik garis lurus antara perjuangan di masa lampau dan perjuangan saat ini untuk mewujudkan kebebasan di dunia pasca COVID. Menjalin pengalamannya, refleksi teologis, wawasan historis, dan perspektif nubuatan yang baru ditemukan. Dengan pengalaman empati dalam keperawatan dan komitmen yang ditempa selama 3 tahun terakhir, saudara Kearns menyoroti pentingnya menjaga hak-hak dan keyakinan individu dalam menghadapi kesulitan. Dan menghubungkan pengalamannya dengan peperangan antara baik dan jahat di sekitar kita. Dan menekankan signifikansi dan pentingnya kebebasan beragama yang terus-menerus. Yang duduk di sebelahnya adalah saudara Ron Duffield, yang memainkan banyak peran, memiliki banyak jabatan. Dia adalah seorang suami, seorang ayah, seorang terapis pernapasan, dan seorang penulis yang memiliki perhatian untuk sejarah Advent, untuk kebenaran oleh iman, dan untuk kebebasan memilih. Saudara Duffield dibesarkan di Northwest, bekerja sebagai terapis pernapasan di Walla Walla selama beberapa tahun, sebelum kuliah di Weimar College, di mana ia bertemu dengan istrinya, Sherry, dan menghabiskan hampir 15 tahun bekerja di program New Start di Weimar dan sebagai pustakawan kampus. Pada tahun 2004, saudara Duffield pindah bersama istri dan ketiga putri mereka ke Dixie, Washington, di mana saudara Duffield saat ini bekerja di sebuah rumah sakit setempat. Ia telah menulis 2 buku yang sangat saya rekomendasikan. The Return of the Latter Rain, dan Wounded in the House of His Friends. Dan saudara Duffield membawakan seminar tentang sejarah Advent dan topik-topik kebebasan memilih. Sekarang mari tundukkan kepala Anda bersama saya dan kita memohon berkat Tuhan atas kedua pengkhotbah ini. Bapa di surga, saya bersyukur atas karunia yang Engkau berikan kepada saudara Duffield dan saudara Kearns. Dan Bapa, saya bersyukur kepadamu bahwa kebebasan beragama terhubung dengan kebenaran oleh iman. Jadi sekarang Bapa, untuk saudara-saudara yang hadir saat ini, saya berdoa agar Injil berakar di dalam hati kami sekali lagi. Dan kami dapat menghargai Yesus dalam segala keindahan dan kemuliaannya atas apa yang telah Ia lakukan bagi kita di Kalvari. Jadi kiranya berkat-Mu turun atas sesi ini sekarang. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Terima kasih, Saudara Conrad. Saya dan Ricky ingin memulainya dengan berterima kasih kepada Gereja Village. Dan inilah alasannya. 2 tahun yang lalu, selama salah satu masa paling kelam dalam kehidupan dewasa saya dan keluarga saya tidak hanya menghadapi kehilangan pekerjaan, tapi juga kehilangan karir saya. Dan ketika itu terjadi, saya sibuk bekerja sebagai terapis pernapasan di rumah sakit. Hampir setiap hari dengan pasien yang sekarat, berusaha menjaga agar mereka tetap hidup. Sementara pada saat yang sama, bekerja dalam sebuah sistem yang gagal dalam menangani kondisi yang mereka alami. Dan ketika hal itu terjadi, saya dicurigai sebagai seorang jihad oleh gereja saya sendiri. Dan disamakan dengan David Koresh, karena saya memiliki keberanian untuk percaya. Karena saya telah mengidap COVID, sistem kekebalan tubuh saya sendiri yang Tuhan berikan kepada saya, lebih baik daripada vaksinasi eksperimental. Dan di tengah-tengah cobaan itu, Gereja Village menawarkan pemahaman yang berbeda. Dan saya sangat berterima kasih untuk itu. Saya juga sangat berterima kasih atas pengalaman ini, karena ini membangunkan Ricky dan saya untuk menyadari betapa sedikitnya yang kami tahu tentang kebebasan memilih. Dan saya telah berbicara tentang sejarah Advent dan menuliskannya selama 25 tahun.
Dan entah bagaimana saya melewatkan banyak hal tentang kebebasan memilih. Dalam benak saya, kebebasan memilih adalah hukum hari Minggu di suatu tempat di masa depan. Dan melalui pengalaman dan bacaan ini, saya menyadari betapa sedikitnya yang saya tahu. Dan saya tidak membaca cukup banyak sambil terus belajar. Jadi saya pikir kami berdua dapat berkata bahwa kami merasa seperti berperan sebagai pencipta. Tapi apa yang kami bawakan hari ini, kami harap bisa menjadi berkat seperti yang telah kami pelajari dan baca. Dan Ricky akan memulai, dan kemudian saya akan muncul lagi dan menyelesaikan presentasi. Dua tahun yang lalu, saya seperti salah satu dari Anda, saya duduk di sana. Dan bersama saya adalah seorang teman baik bernama Raymond Joseph. Raymond Joseph adalah suara pada Adventist Pioneer. Jika Anda mendengarkan Adventist Pioneer atau audio Ellen White, dan Anda mendengarkan apapun di American Sentinel yang telah direkam, Anda akan mendengar suara Raymond Joseph. Dan kami duduk mungkin tepat di belakang tempat saya duduk. Dan setelah pertemuan terakhir sekitar jam-jam ini, kami keluar. Saya berdiri di atas bilik, dan dia membantu saya ketika saya ingin pingsan. Apa itu patriotisme? Sesuatu yang telah kami berdua lupakan selama bertahun-tahun. Setiap hari kemerdekaan, kita menerima banyak sekali informasi tentang apa itu patriotisme. Dimanapun kita berada, kita akan pergi ke pasar malam, parade hari kemerdekaan. Dan menyebarkan apa itu patriotisme. Saya ingin berterima kasih kepada Tuhan atas pengalaman itu, karena setelah dia berjalan di sini, dia pergi ke kamar hotelnya. Dan istrinya yang cantik menelepon saya dan berkata, "Ricky, dia pingsan." Dan 5 jam kemudian, dia sudah tidak ada. Tapi dia mengatakan bahwa itu adalah hari terbaik dalam hidupnya, dalam konteks kebebasan memilih. Karena dia, lebih dari siapapun, adalah orang yang mampu membuka mata saya mengenai pentingnya kebebasan hati nurani. Jadi, saya ingin Anda menghormatinya dengan menghormati istrinya yang ada di sini. Saya akan memintanya untuk berdiri. Saya belum pernah memintanya sebelumnya, tapi dialah Buffy. Buffy, berdiri saja. Saya hanya ingin berterima kasih atas kerja keras Anda dan Raymond. Dalam konteks kebebasan hati nurani dalam hidup saya. Jadi, terima kasih banyak. Bagian saya adalah melakukan pembukaan, dan seperti yang dikatakan Ron, mata saya telah terbuka. Mata saya telah dibukakan pada kesamaan kebebasan memilih dalam kisah sejarah Advent. Namun, kerabunan saya, kebutaan saya mengenai hal itu. Jadi pembahasan kita adalah kebebasan beragama dalam pengalaman 1888. George Santayana, pada tahun 1905, mengatakan ini. Mereka yang tidak dapat mengingat masa lalu, dikutuk untuk mengulanginya. Mereka yang tidak dapat mengingat masa lalu, dikutuk untuk mengulanginya. Churchill berubah ketika yang lain tidak dapat berubah. Mereka yang melupakan masa lalu akan dikutuk untuk mengulanginya. Tapi Ellen White mengatakan, prinsip sejarah seperti ini. Tidak ada yang perlu kita takutkan untuk masa depan, kecuali kita melupakan cara Tuhan memimpin kita di masa lalu. Itu adalah sejarah, itulah waktunya, itulah tempatnya, itulah peristiwanya. Dan ajarannya dalam sejarah masa lalu kita.
Itu adalah arahannya, nasihatnya, doktrinnya. Jadi ada dua aspek, yaitu sejarah dan ajarannya. Seringkali kita hanya berfokus pada sejarahnya saja, dan tidak pada kombinasi yang indah ini. Simbiosis antara sejarah dan pengajaran. Jadi tidak ada yang perlu kita takuti untuk masa depan, kecuali kita melupakan cara Tuhan memimpin kita di masa lalu. Dan pengajarannya di dalam sejarah kita di masa lalu. Elliot J. Wagoner dan Alonzo T. Jones, kita belajar tentang Alonzo T. Jones tadi pagi. Elliot Wagoner dan Alonzo T. Jones memiliki pengalaman yang menarik. Dikatakan mereka mempelajari Alkitab, pengajaran dan khotbah sendiri. Dalam hidup mereka, mereka tidak pernah menghabiskan waktu 1 jam untuk belajar apapun bersama. Namun, kami selalu dituntun untuk selalu setuju dengan kebenaran-kebenaran Alkitab. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan memimpin kedua orang ini. Dan apa yang dikatakan Alkitab? Dengan kesaksian dari 2 orang, barulah itu dinyatakan sah. Jadi, mereka ini bukan hanya murid-murid Alkitab. Tetapi mereka juga adalah murid-murid dari nubuat yang merupakan suatu perspektif dalam Alkitab. Yang disusun oleh Elliot Wagoner dalam buku pertamanya, Prophetic Light. Dan Alonzo T. Jones juga menerbitkan buku, Sacred Chronology. Ini adalah hal yang menakjubkan. Buku, Prophetic Light, diterbitkan pada tahun 1888. Sebelum dilakukan pertemuan 1888 di Minneapolis. Jadi nubuatan adalah bagian dari pelajaran sebelum pelajaran kebenaran oleh iman yang kita tahu. Jadi begitulah mengenai buku, Prophetic Light. Buku, Sacred Chronology, adalah sebuah penerbitan ulang dari buku Sylvester Bliss. Pada buku, Sacred Chronology, Jones menambahkan judul, Masyarakat Dunia, yang merupakan sebuah pasal dari Kejadian 10 dan 11. Jadi intinya adalah keduanya tertarik pada nubuatan sebagai sebuah fokus. Kita menemukan bahwa mereka tidak hanya tertarik pada nubuat sebagai fokus. Tetapi pria yang berada di tengah adalah J.H. Wagoner dan dia adalah ayah dari E.J. Wagoner. Sungguh luar biasa ketika seorang ayah dan anak dapat bekerja sama. Dan mereka bertiga membentuk 3 serangkai dan pada tahun 1886 mereka menerbitkan American Sentinel. Mereka memulai dengan American Sentinel pada tahun 1886. American Sentinel adalah sebuah publikasi yang berfokus pada apa yang kita sebut kebebasan beragama. Namun, pada halaman belakang American Sentinel, kita bisa mendapatkan pandangan tentang apa yang menjadi fokus mereka. Dan inilah yang menjadi fokus mereka. Pada setiap pembahasan yang saya temukan ada hal khusus yang dibahas. American Sentinel, jurnal bulanan pada halaman 8 dibuat khusus untuk membela lembaga-lembaga Amerika Serikat. Pelestarian Konstitusi Amerika Serikat sebagaimana adanya. Sejauh menyangkut agama atau pengujian agama, dan pemeliharaan hak asasi manusia. Baik sipil maupun agama. Saya akan berhenti sejenak di situ karena fokus kita ketika kita mengatakan kebebasan beragama. Implikasinya adalah bahwa hati nurani hanya berpengaruh dalam konteks agama. Tetapi di sini kita memiliki fokus pada pembelaan terhadap lembaga-lembaga Amerika dan pelestarian konstitusi Amerika Serikat sebagaimana adanya, sejauh yang berkaitan dengan agama atau tes agama, dan pemeliharaan hak asasi manusia.
baik sipil maupun agama. Pertanyaan saya adalah, apakah ini sudah menjadi fokus dari pekerjaan kita? Dan tidak menyebutnya sebagai Departemen Kebebasan Beragama, tetapi menyebutnya sebagai Departemen Kebebasan Memilih. Seberapa berbedakah pandangan tahun 1960-an? Itu bukan fokus pembicaraan saya, tapi saya ingin untuk meninggalkannya di sana. American Sentinel dimulai pada tahun 1886, dan itu dilanjutkan sampai tahun 1900. Jadi, Anda memiliki publikasi selama 14 tahun, dan saya tidak bisa menemukan satu edisi pun tanpa catatan tentang pembatasan kebebasan sipil dan agama. Di luar dari American Sentinel ada juga serangkaian buku dan artikel. Tetapi majalah Liberty menggantikan American Sentinel setelah tahun 1900. Dan wawasan yang kami miliki inilah yang menjadi sangat dekat dengan saya. Dan benar-benar membahas banyak bidang yang sedang kami hadapi minggu ini. Dan inilah subjudul yang ditulis oleh majalah Liberty. Dan saya akan membacakannya untuk Anda. Emansipasi agama dari doktrin ilmu pengetahuan modern. Itu menimbulkan pertanyaan lain bagi saya. Seandainya mata kita tertuju pada doktrin ilmu pengetahuan modern, seberapa berbedakah tanggapan hukum kita dalam 3 tahun terakhir? Dan seberapa berbeda tanggapan medis kita dalam 3 tahun terakhir? Itulah pengantar singkat saya dan inilah landasannya. Kebebasan memilih mencakup kebebasan sipil dan kebebasan beragama. Itu adalah penemuan baru yang saya dapatkan dalam 3 tahun terakhir. Saya pikir ada tanda nubuatan untuk itu. Tapi saya sedang mendalaminya dan terus mempelajarinya. Dan dengan itu, saya akan menyerahkannya kepada Ron. Oke, jadi Ricky memulai dengan pernyataan tentang tujuan dan alasan mengapa kita harus memahami masa lalu kita. Baik orang-orang dunia ataupun Alkitab itu sendiri, sebenarnya membaca Mazmur 78. Alasan Allah memberikan sejarah kepada kita bukan hanya untuk mengajar kita tentang kebaikan Allah, tetapi untuk memperingatkan kita agar tidak melakukan kesalahan yang sama seperti nenek moyang kita. Dalam buku Ellen White, Ricky mengutip bahwa tidak ada yang perlu kita takuti kecuali kita melupakan. Tidak hanya bagaimana Allah telah memimpin kita, tetapi bagaimana Allah menangani kesalahan di masa lalu. Dan bagaimana Dia memperingatkan kita bahkan melalui kesalahan dan kemenangan, jalan mana yang harus diikuti. Jadi saya akan berbicara tentang beberapa sejarah tahun 1888 dan setelahnya terkait kebebasan memilih. Tapi saya ingin mengatur panggung sedikit. Kami belum benar-benar berbicara hari ini tentang sebuah organisasi. Tahun 1863, seperti yang kita semua tahu, adalah tanggal ketika Masehi Advent hari ke-7 di organisasi. Sekarang jelas mereka telah menjadi seorang Advent sejak gerakan Miller. Dan di sini aliran Baptis dan Metodis dan orang-orang yang berhubungan dengan Kristen berkumpul bersama. Setelah belajar dan mendapat berkat Tuhan dan membentuk gereja Masehi Advent hari ke-7. Apa yang sering kita lupakan atau mungkin tidak kita ketahui, adalah pada tahun itu juga NRA dibentuk. Dan saya tidak berbicara tentang Asosiasi Senapan Nasional. Saya berbicara tentang Asosiasi Reformasi Nasional. Dan ada sesuatu yang perlu kita pahami, saya tidak punya waktu untuk membahasnya secara rinci hari ini.
Tapi kita perlu memahami mengapa Asosiasi Reformasi Nasional dibentuk. Dan saya sangat berterima kasih atas pengantar dari Ron Knott dan pembahasannya. Dan untuk komentar lain yang telah diberikan tentang bagaimana kita memandang pengabar Injil. Yang saya percaya, bangkit melawan perhatian yang sesungguhnya. Dan inilah mengapa Reformasi Nasional dibentuk pada tahun ketika Gereja Masehi Advent hari ke-7 dibentuk. Perhatikan bahwa hal ini keluar dari buku Eric Symes, Sekularisasi Amerika pada tahun 1860-an. Membuat khawatir kaum Protestan Amerika yang takut kaum liberal akan mengkristenkan negara, dan untuk mengorganisir dukungan mereka membentuk Asosiasi Reformasi Nasional pada tanggal 4 Februari tahun 1863. Terjadi kemerosotan moral di negara ini setelah kekecewaan besar. Dan Anda akan membaca tentang hal itu tidak hanya di buku-buku sejarah gereja kita sendiri. Tetapi Anda akan membacanya, saya baru saja menemukan baru-baru ini, bahkan di terbitan dunia. Ada spiritualisme, evolusi mulai meningkat di negara ini. Dan saya menemukan dalam buku Uriah Smith, Marvel of Nation, sosialisme dan komunisme juga mulai muncul di negara ini sekarang. Dan sebagai tanggapannya, dibentuklah Asosiasi Reformasi Nasional. Jadi mereka berjuang atau memperjuangkan isu-isu yang resmi. Hanya saja, mereka segera memutuskan bahwa cara untuk menyelesaikannya adalah dengan pergi ke Kaisar. Untuk memaksakan agama Kristen kepada bangsanya. Mereka kehilangan kuasa Injil yang mengubah hati manusia. Sekali lagi, perhatian yang resmi. Saya tidak punya waktu untuk membahas ini. Uriah Smith menghabiskan 20 halaman untuk menunjukkan bagaimana isu konservatif liberal ini dapat berlangsung selama 40 tahun dan mencapai puncaknya. Dia tidak membahas bagian ini, tetapi itu mencapai puncaknya pada tahun 1888. Setelah tahun 1863, mereka ingin segera membawa perubahan pada konstitusi. Dan mereka mendorong Undang-Undang Hari Minggu. Dan akibatnya, muncullah liberalisme. Dengan demikian, sebagai akibatnya, konservatif reformasi nasional muncul lagi dan berlangsung lagi. Pada tahun 1879, setelah 16 tahun mencoba legislasi federal, NRA memutuskan untuk pergi ke negara demi negara dan kemudian hukum itu langsung efektif. Negara demi negara mereka datangi dan tidak ada satupun negara bagian ataupun wilayah yang tidak memberlakukan Undang-Undang Hari Minggu yang sudah tertulis. Atau membuat undang-undang baru yang dalam waktu singkat mencakup seluruh negara ini. Dan semua negara bagian dan wilayah pada saat itu. 1.600 orang ditangkap di California saja pada tahun 1882. Termasuk W.C. White dan J.H. Wagner karena masalah hukum hari Minggu. Hanya 30 mil dari rumah saya, seseorang didenda $25. Di sebuah pertemuan perkemahan Advent, karena bekerja di dapur, yang termasuk melanggar hukum hari Minggu. Jadi pada tahun 1879, ketika mereka pergi dari negara ke negara, hal itu menjadi sangat positif bagi gerakan mereka. Pada tahun 1888, 9 tahun kemudian, itu bukan hanya reformasi nasional, ada 3 organisasi lain yang bergabung. Dan ini luar biasa, apa yang telah dimulai sebagai gerakan yang berakar yang menyebar ke seluruh negeri. Di mana kelompok-kelompok ini bergabung bersama untuk membawa perubahan kristenisasi di negara kita. Sekali lagi, mereka memiliki alasan yang sah, tetapi itulah cara mereka melakukannya. Dan kita pernah berbicara tentang RUU Blair pada tanggal 21 Mei itu adalah Undang-Undang Hari Minggu Nasional. Perhatikan mengapa mereka ingin melakukannya. Undang-Undang Hari Minggu Nasional diperlukan untuk membuat undang-undang negara menjadi lengkap dan efektif. Hanya itu yang mereka lakukan. Tetapi ada RUU lain pada tanggal 25, 4 hari kemudian. Blair ingin memperkenalkan RUU ini, dan itu adalah amandemen konstitusi. Dan gagasan dalam hal ini adalah untuk menetapkan agama Kristen sebagai agama negara. Dan ini dilakukan dengan mengesampingkan semua agama lain. Apakah Anda melihat betapa cepatnya? Apa yang telah ditetapkan oleh para pendiri negara ini akan berubah jika hal ini terjadi. Dan semua ini menjadi konteks atau latar belakang dari apa yang disebut Ellen White sebagai pertemuan yang paling penting. Pikirkan hal ini.
Sebuah konferensi umum di mana semua pemimpin gereja akan berkumpul. Kemudian pergi kepada para jemaat dan membagikan apa yang Tuhan ingin lakukan di konferensi ini. Dan Ellen White, dari mimpi yang ia alami pada musim panas itu, mengatakan hal ini. Ketika ia menulis kepada saudaranya pada musim panas 1888, ia berkata, "Kami terkesan bahwa pertemuan ini akan menjadi pertemuan yang paling penting yang pernah Anda hadiri. Semua ambisi yang mementingkan diri sendiri harus dikesampingkan, dan Anda harus memohon kepada Tuhan agar rohnya turun ke atas Anda seperti yang turun ke atas murid-murid yang berkumpul pada hari Pentakosta." Itu adalah istilah hujan akhir. Dan saya percaya dengan segenap hati saya bahwa Allah tidak hanya bermaksud, tetapi ia mulai mencurahkan Roh Kudus di Minneapolis dan yang lainnya. Karena ia ingin mempersiapkan umat ini untuk apa yang akan terjadi di bumi. Jadi, bagaimana dengan presentasi di Minneapolis? Sekarang, seperti yang saya katakan, menghabiskan mungkin 25 tahun menulis dan berbicara baru-baru ini tentang topik kebenaran oleh iman atau pembenaran dalam konteks sejarah, tidak begitu banyak secara teologis. Tetapi hanya berbicara tentang bagaimana hal ini merupakan pekabaran yang datang. Tetapi baru-baru ini saya menyadari bahwa kebebasan memilih adalah dasar dari pertemuan itu. Saya sadar bahwa saya terlambat memahaminya, mungkin kalian semua sudah lebih dulu memahami hal ini. Tetapi saya akan menunjukkan beberapa slide di sini mengapa saya akhirnya sampai pada kesimpulan ini baru-baru ini. Ketika saya membaca buku-buku tentang kebebasan memilih, ini adalah tulisan W.C. White yang ditulis sekitar 2 tahun setelah pertemuan. Kepada Dan Jones, sekretaris konferensi umum, dan dia memberitahukan kepadanya rencana konferensi Minneapolis, dan dia berkata pada awal tahun 1888, "Saya mulai berkomunikasi dengan Penatua Butler, Presiden General Conference, tentang lembaga yang akan mendahului konferensi Minneapolis. Saya mengusulkan 4 atau 5 pekerjaan. Di antaranya ialah tugas para pejabat gereja, jurusan baru yang lebih tinggi untuk membawa perkabaran, pembelajaran doktrin Alkitab, dan kemudian pemberitahuan yang termasuk dalam daftar itu. Ialah pekerjaan kebebasan beragama dan 1 atau 2 baris lainnya yang tidak saya ingat. Jadi, bahkan di sini pun ada bukti bahwa rencana itu bahkan ada sebelum konferensi. Bahwa kebebasan memilih akan menjadi topik yang dibicarakan di Minneapolis." David Hotel, dia adalah salah satu delegasi yang datang ke konferensi. Dan dia menulis catatan. Sayangnya, catatannya sangat pendek. Namun ia juga menunjukkan indikasi lain bahwa memang ada, bahkan, saya telah membacanya. Ini adalah yang pertama saya baca sekitar 8 bulan yang lalu. Dan saya berkata, saya tidak mempercayai ini, mereka benar-benar membicarakan ini di Minneapolis. Di catatannya pada tanggal 18 Oktober katanya, Penatua Jones memberi penjelasan yang jelas tentang reformasi nasional. Dan kata reformasi nasional adalah slogan untuk seluruh isu kebebasan beragama. Isu kebebasan memilih yang terjadi pada saat itu. Sayangnya, hanya itu yang ia tulis. 10 hari kemudian, ia menulis, Brother Jones berbicara tentang reformasi nasional malam ini. Jadi kita tahu bahwa setidaknya 2 kali, Jones hadir. Sekarang yang terjadi adalah saudara Hotel jatuh sakit selama 10 hari, sehingga melewati semua pertemuan. Tetapi kita tahu bahwa setidaknya 2 kali, Jones hadir di Minneapolis. Pada topik kebebasan memilih atau kebebasan beragama, dalam kaitannya dengan reformasi nasional. Sekitar 8 bulan yang lalu. Saya memiliki sebuah buku di rak saya, bukan sampul baru ini, berjudul Pemerintahan Sipil dan Agama. Buku itu sudah dipajang selama puluhan tahun, dan saya belum pernah membacanya jadi saya harus membacanya. Jadi saya mengambilnya dari rak, dan saya membuka kata pengantar, karena saya pikir sebaiknya saya mulai dari situ. Dan yang mengejutkan saya, inilah apa yang dinyatakan di sana. Karya kecil ini merupakan hasil dari beberapa ceramah tentang hubungan antara agama dan kekuasaan sipil yang disampaikan di Minneapolis, Minnesota pada bulan Oktober tahun 1888. Dia berbicara tentang konferensi umum dalam buku kecil 168 halaman ini untuk Jones. Ketertarikan yang termanifestasi dalam subjek ini dan banyaknya permintaan untuk publikasi poin-poin utama dari argumen yang disajikan, menjadi alasan terbitnya pamflet ini. Jadi ini secara harfiah adalah sebagian dari apa yang dipresentasikan di Minneapolis. Dan saya sama sekali tidak menyadari hal itu. Ngomong-ngomong, pembahasan Jonathan Zirkel dan Ron Knott pagi ini menunjukkan beberapa argumen yang diberikan Jones di Washington, D.C., berasal langsung dari buku ini.
Dan itu jelas merupakan bagian dari apa yang dipresentasikan di Minneapolis. Ada surat lain yang saya tahu, tapi entah bagaimana saya melewatkannya. Ini adalah surat yang ditulis oleh A.T. Jones 2 tahun sebelum dia meninggal. Untuk Saudara Holmes, dan dia berbicara tentang kejadian di Minneapolis. Ia berkata, Saudari White berdiri secara terbuka dan kuat di sepanjang jalan tentang kebenaran oleh iman. Dan kemudian ia melanjutkan, dan hal itu memiliki kuasa yang lebih besar oleh perkabaran kebebasan beragama. Di Minneapolis, kebenaran oleh iman di Minneapolis memiliki kuasa yang lebih besar. Karena hal itu disajikan dalam konteks kebebasan memilih. Kemudian ia melanjutkan, ketika waktu kemah pertemuan tiba pada 1889. Kami bertiga, Jones, Wagoner, dan Ellen White, menghadiri kemah pertemuan dan membawa perkabaran kebenaran oleh iman dan kebebasan beragama. Terkadang ketika kami bertiga berada dalam pertemuan yang sama, hal ini membuat suasana menjadi berbeda dengan orang-orang, dan saya sudah banyak berkhotbah. Berbicara tentang kebangunan rohani yang terjadi pada tahun 1889. Sebagai hasil dari perkabaran kebenaran oleh iman, tetapi saya tidak pernah memasukkan pemikiran bahwa hal itu sebenarnya didasarkan dan dibahas dalam pembicaraan tentang kebebasan hati nurani. Sekarang saya ingin berfokus pada apa yang terjadi ketika Jones pergi dan Ellen White meninggalkan Battle Creek. Untuk pergi, maksud saya, meninggalkan Minneapolis untuk pergi ke Battle Creek. Tanggal 4 November Conference Minneapolis berakhir, dan mereka berangkat dari sana ke Battle Creek. Keduanya berasal dari California. Ellen White belum pernah kembali ke Battle Creek sejak suaminya meninggal di tahun 1881. Yang saya tahu, Jones datang dari California karena dia ditawari pekerjaan di perguruan tinggi. Yang akan kusebutkan di sini sebentar lagi. Tapi sesuatu terjadi yang seperti mengatur panggung bahkan sebelum mereka tiba di sana dari Minneapolis. Dan baik W.C. White dan Ellen White berbicara tentang apa yang terjadi. Pengalaman kami di Battle Creek tidak lama setelah konferensi itu lebih menarik daripada mengajar. Beberapa orang yang kembali dari konferensi, sebelum konferensi itu selesai telah menyatakan bahwa A.T. Jones adalah orang yang radikal. Dan tampaknya seolah itu akan menghancurkan hati mereka jika orang-orang berpikir sebaliknya. Jadi sebelum konferensi bahkan berakhir, orang-orang datang ke Battle Creek untuk mengatakan A.T. Jones adalah orang yang radikal. Saya tidak tahu dengan Anda, tapi saya tidak sering menggunakan kata radikal. Tapi itu berarti seorang ekstremis atau seseorang yang hanya berfokus pada diri mereka sendiri. Atau seperti melebih-lebihkan suatu topik dan sejenisnya. Sekarang saya sudah tidak asing lagi dengan cerita ini, tapi saya pikir itu hanya dalam konteks pemikirannya tentang kebenaran oleh iman. Saya menemukan bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan kebenaran oleh iman. Yang akan Anda lihat sebentar lagi. Ada juga sejumlah orang, ini adalah Ellen White, yang mengatakan hal yang sama. Ada juga sejumlah delegasi yang kembali ke Battle Creek sebelum kami, yang maju ke depan untuk membuat laporan pertemuan di Minneapolis. Memberikan versi mereka sendiri yang tidak benar tentang masalah ini, yang mana tidak menguntungkan bagi Saudara Jones, Wagoner, W.C. White, dan saya sendiri. Jadi bukan hanya Jones, tetapi semuanya, dari mereka yang pada dasarnya datang dari California. Ellen White kemudian menggambarkan sebuah runtutan peristiwa yang ingin saya bahas bersama Anda. Dan intinya adalah, bagaimana hal ini berlaku bagi kita untuk saat ini. Bagaimana hal ini seharusnya mengajarkan kita sebagai umat saat ini. Ellen White berbicara tentang ia kembali dari Minneapolis ke Battle Creek, pertama kalinya setelah beberapa tahun. Dia diundang untuk berbicara di Tabernacle Daim. Dan inilah yang terjadi. Saya diundang untuk berbicara pada hari Sabat berikutnya, tanggal 10 November di Tabernacle. Tetapi setelah itu, karena ada pandangan yang kuat bahwa saya telah berubah. Saya pikir saudara itu merasa sedikit menyesal, dia kemudian bertanya pada saya. Dua penatua dari gereja mengunjungi saya pada hari Sabat pagi, dan saya ditanya oleh seorang. Apa yang akan saya sampaikan? Saya berkata, saudara-saudara, serahkanlah hal itu kepada Tuhan dan Saudari White. Karena baik Tuhan maupun Saudari White tidak akan didikte oleh saudara-saudara. Mengenai topik apa yang akan dibawakan mereka. Saya berada di rumah saya di Battle Creek di atas tanah, dan kami tidak meminta izin. Untuk berkhotbah di Tabernacle, saya menganggapnya sebagai posisi saya yang sah menurut Tuhan. Jadi di sini bahkan Nabi Allah pun ditanyai tentang apa yang boleh diajarkan atau khotbahkan dari mimbar.
Di tengah-tengah pekerjaannya, jika saya adalah salah satu dari para penatua itu, saya akan merasa sedikit malu setelah dia menjawab. Tapi Ellen White, ceritanya tidak berhenti sampai di sini. Dia melanjutkan. Ia berkata, tetapi ada saudara Jones, yang tidak dapat merasakan apa yang saya rasakan. Dan yang akan menantikan undangan darimu. Engkau harus melakukan tugasmu sehubungan dengan hal ini dan membuka jalan di hadapannya. Perhatikanlah jawabannya. Para penatua menyatakan bahwa mereka tidak merasa bebas untuk mengundangnya berbicara. Sampai mereka berkonsultasi dengan Brother Smith. Untuk mengetahui apakah dia harus memberikan sanksi, karena penatua Smith lebih tua daripada mereka. Ellen White berkata, kalau begitu, lakukanlah segera. Waktu sangat berharga, dan ada pekabaran yang harus disampaikan kepada umat ini. Dan Tuhan menghendaki agar engkau membuka jalan bagi terang untuk diterima umat Allah. Jadi mereka diutus dengan tugas untuk pergi bertanya kepada penatua Smith. Perhatikan apa yang terjadi. Hari-hari berlalu, dan tidak ada undangan yang datang. Sebenarnya, sudah hampir 2 minggu, agar penatua Jones hadir di gereja besar di Battle Creek, dan mendengar pekabaran yang diberikan kepadanya dari Allah. Apakah Anda memperhatikan semua kualifikasi tentang pesan ini? Apakah ada pertanyaan tentang apakah Ellen White mendukung apa yang dibicarakan Jones? Saya berkata pada penatua gereja, dan saya bertanya lagi, apakah mereka berencana memberi kesempatan kepada penatua Jones untuk berkhotbah? Jawabannya adalah, saya telah berkonsultasi dengan Brother Smith, dan dia telah memutuskan. Sebaiknya tidak menanyakan itu kepadanya, karena Jones mengambil posisi yang kuat. Dan membawakan pelajaran kebenaran oleh iman terlalu jauh. Benarkah itu yang dikatakannya? Begitulah yang saya tangkap dari cerita yang saya baca selama 20 tahun. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa melewatkan ini. Alasan Jones diasingkan dari tabernakel adalah karena apa yang ia bicarakan mengenai kebebasan memilih. Ellen White kemudian menanggapi, dan Anda akan membaca perkataannya tentang hal ini di banyak tempat, katanya. Lalu saya merasa roh saya digerakkan, dan saya memberi kesaksian yang sangat jelas kepada saudara-saudara ini. Saya menceritakan kepada mereka sedikit tentang bagaimana keadaan di Minneapolis. Dan menyatakan posisi yang telah saya ambil, bahwa Farisi telah bekerja untuk meracuni kemah di Battle Creek. Dan gereja-gereja Masehi Advent hari ke-7 juga terpengaruh. Itulah akibat dari sikap ini. Dan ini adalah budaya penolakan yang ada lebih dari 100 tahun yang lalu. Ellen White dalam suratnya yang lain 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian dia menulis tentang hal itu. Sebenarnya kepada Uriah Smith, yang tidak mengakui apa yang telah dilakukannya. Dan ngomong-ngomong, saya katakan, Uriah Smith, saya punya temuan baru. Penghargaan atas karyanya tentang nubuatan dan bacaan, Marvel Nations. Tapi juga menambah kesedihan saat menyadari bahwa dia berjuang melawan hal yang dia perjuangkan sebelumnya. Yang seharusnya menjadi peringatan bagi kita semua. Kita semua bisa jatuh jika kita tidak dituntun oleh Tuhan. Jadi Ellen White melanjutkan, di tempat lain ia berbicara tentang apa yang terjadi. Katanya, Saudara Prescott, Amadon dan Sicily mengatakan kesaksian yang sama mengenai hal ini yang meminta saya untuk bicara selama 15 menit. Dengan tegas dan sungguh-sungguh seperti yang pernah saya lakukan dalam hidup saya. Saya menjawab, jika penatua Smith mengambil posisi itu, Tuhan pasti akan menyingkirkan dia. Karena Tuhan tidak memberikan dia kewenangan untuk menentukan apa yang dapat dan tidak dapat disampaikan dari tabernakel dari umat kita sendiri. Tetapi jika ia tetap memilih posisi itu, kami akan menjaga pintu gerbang kota. Dan firman Tuhan telah mengizinkan Saudara Jones untuk berkhotbah untuk didengar dan diterima oleh umat ini. Jadi Ellen White intinya, jika Anda tidak mengizinkan dia datang ke sini, Anda tidak berwenang untuk melakukan itu. Tapi jika tidak, kami akan menyewa aula agar pekabaran ini bisa disampaikan. Begitu kuatnya perasaan dia tentang hal ini. Nah, W.C. White menulis surat kepada istrinya. Ia juga menginap di Battle Creek karena ia telah terpilih sebagai Presiden Konferensi Umum sementara sampai O.A. Olsen tiba di sana. Ia menulis surat kepada Mary, katanya, setelah kami berada di sini sekitar 2 minggu, ibu dan saya bertanya, mengapa mereka tidak mengundang Jones untuk berbicara di tabernakel tentang berita reformasi nasional?
Sisley berkata bahwa ia telah bertanya kepada Smith dan dia berpikir bahwa Jones berlebihan dalam ungkapannya. Dan ia berpikir bahwa sebaiknya tidak memintanya dia untuk berkhotbah. Kalian bisa menebak apa yang dikatakan ketika ibu berkesempatan untuk berbicara dengan saudara Sisley dan Amadon bahwa dia sedang banyak pikiran. Dan saya mempercayainya. Tentang perencanaan semacam itu, Amadon tidak bersimpati dengan para penentang. Dan dia bergerak dan dia memberikan jadwal pertemuan untuk hari Sabat dan malam Minggu di Tabernakel. Butuh waktu 2 minggu, tetapi akhirnya pintu itu terbuka. Saya sampaikan kepada Anda bahwa jika Ellen White tidak ada di sana, hal ini tidak akan terjadi. W.C. White terus menceritakan kepada istrinya apa yang terjadi. Dia berkata, khotbah A.T. Jones di hari Minggu, tanggal 18 November dilakukan dengan sangat baik. Hakim Grave, Ed Nichols, dan beberapa warga terkemuka lainnya hadir di sana dan sangat senang. John Fulton bergerak dan mendapat permintaan untuk 1.500 eksemplar jurnal itu. Jadi, di sini ada warga dari kota Battle Creek yang bukan penganut Advent. Datang ke pertemuan di mana Jones akhirnya diizinkan untuk berbicara tentang isu-isu kebebasan beragama. Dan ada masyarakat yang mendengar, terdorong dan bersemangat dengan apa yang mereka dengar. Tapi apa yang dimaksud dengan 1.500 jurnal yang dia bicarakan? Ya, jurnal harian Battle Creek. Jurnal dari jurnal sekuler di Battle Creek. Menerbitkan khotbah-khotbahnya untuk seluruh masyarakat. Anda tidak akan menemukannya di dalam ulasan ini, tetapi Anda akan menemukannya di media sekuler. Yang pertama dari serangkaian pelajaran tentang konstitusi nasional, agama, dan negara. Disampaikan pada hari Minggu malam, tanggal 18 November di Tabernakel oleh A.T. Jones, editor American Sentinel. Di hadapan khalayak ramai, 3.300 orang dapat duduk di dalam tabernakel itu. Yang sangat antusias mengikuti pelajaran itu. Kami bangga menampilkan untuk para pembaca laporan berikut ini. Mengenai pekabaran tersebut dan juga khotbahnya dalam jurnal harian Battle Creek. Seminggu kemudian, mereka mencetak presentasi keduanya. Alasannya adalah karena seminggu kemudian ia dan Ellen White pergi ke Potterville selama 6 hari. Dan mempresentasikan seluruh seri yang mungkin mirip dengan apa yang dia presentasikan di Battle Creek. Dan kemudian ia kembali untuk menyelesaikan satu seri di Battle Creek. Tanggal 5 Desember pada hari Rabu, beberapa hari kemudian, sebuah koran juga mencetak khotbah ketiganya. Tentang seri penting dari wacana hubungan agama dan negara yang disampaikan oleh A.T. Jones. Hadirin yang sangat banyak dan penuh antusias. Yang menghadiri pertemuan ini menunjukkan minat yang besar dari masyarakat kita. Karena mereka memuji caranya yang cakap dan fasih dalam menyampaikan pelajaran ini. Bapak Jones dalam pelajaran ketiga berbicara selama lebih dari 2 jam, dan membuat para pendengarnya terus memperhatikan dengan penuh perhatian. Saya harap kami punya waktu untuk menunjukkan Anda perbandingan bagaimana persekuler menggambarkannya. Dan bagaimana dia digambarkan oleh umat kita sendiri. Yang masih terus diulang-ulang bahkan hingga hari ini. Pada Sabat ke-8, ada 3 artikel homework. Saya sudah sampai pada bagian akhir sekarang. Kalian harus membacanya. Saya punya waktu untuk membaca beberapa paragraf. Doa Daud pada buku Review and Herald, tanggal 18 Desember tahun 1888. Ini adalah khotbah yang Ellen White sampaikan. Tanggal 8 Desember 3 hari setelah khotbah ketiga Jones. Dia mengkhotbahkan ini di Tabernakel. Ini diambil dari khotbahnya, amandemen terhadap konstitusi kita sedang didesak di Kongres. Dan apa yang disepakati, penindasan harus mengikutinya. Saya ingin bertanya, apakah Anda menyadari masalah ini? Haruskah kita membiarkan gerakan amandemen agama masuk dan menghalangi kita untuk mendapatkan hak-hak istimewa dan hak kita? Tuhan, tolonglah kami untuk sadar dari kebodohan yang telah menyelimuti kami selama bertahun-tahun. Keesokan harinya ia menulis surat kepada saudaranya Heali. Dan ia berkata bahwa gereja di Battle Creek ini seperti lembah tulang kering. Mereka perlu digerakkan dengan kekuatan untuk memberi mereka kehidupan. Mengapa kita harus bekerja, berdoa dan bekerja bahkan membuat saudara Jones dapat didengar di Battle Creek? Dan banyak pemimpin kita yang terprovokasi setelah mereka mendengar dia berbicara. Orang-orang yang telah diberitahu cerita tertentu tentang Jones. Dan ketika mereka benar-benar mendengarnya berbicara, mereka terprovokasi. Bahwa mereka hampir saja melewatkan sebuah perkabaran jika mereka terus mempercayai rumor yang beredar. Ngomong-ngomong, hal yang sama juga terjadi sekarang. Tentang gereja ini.
Pada tanggal 11 Desember jurnal Battle Creek mencetak ulang ketiga khotbah Jones. Karena begitu banyak orang yang menginginkan salinannya. Inilah artikel kedua yang perlu Anda baca. Saya harus melompat ke slide terakhir di sini. Artikel ini berjudul Krisis yang akan datang, tanggal 11 Desember tahun 1888. Ini juga dicetak ulang dalam buku testimoni jilid 5, halaman 711-718. Ini ada di dalam ulasannya. Ada 3 dari mereka selama periode ini dan Ellen White memohon kepada mereka yang ada di Battle Creek untuk bangun. Dia mengatakan, tapi seringkali pemimpin berdiri dengan ragu-ragu seakan-akan mengatakan, janganlah kita terlalu tergesa-gesa. Mungkin ada kesalahan, kita harus berhati-hati untuk tidak memberikan peringatan yang salah. Keraguan dan ketidakpastian di pihaknya meneriakkan kedamaian dan keamanan. Dengan demikian, ia secara tidak langsung menyangkal pekabaran yang dikirim dari Allah. Jadi ketika Allah mengirimkan sebuah pekabaran, terjadi sebuah perlawanan. Bukan dari dunia, ya, mungkin memang ada, tetapi juga dari dalam gereja. Pada tanggal 13 Desember untunglah Jonathan dan Ron Knott telah melalui ini. Jones meninggalkan Battle Creek, kembali ke DC, dan kemudian kembali ke Battle Creek. Jadi, hal itu juga terjadi sekarang. Pada tanggal 18 Desember ini adalah artikel ketiga yang perlu Anda baca. Tanggal 18 Desember Ellen White menulis sebuah artikel untuk membela American Sentinel. Yang ditulis pada saat itu juga. Pada tanggal 18 Desember tahun 1888, American Sentinel dan tujuannya. Dia mendorong mereka, namun, ada perlawanan terhadap Sentinel, dan dia menjelaskannya di sana. Untunglah terjadi sebuah kebangunan rohani. Butuh waktu 1,5 bulan, 1 minggu berdoa. Dari 15 sampai tanggal 22 Desember yang akhirnya bertambah dan berlangsung selama 3 minggu kemudian. Dan Jones, Corliss dan yang lainnya berkhotbah tentang pembenaran oleh iman. Tetapi sekali lagi, hal itu terjadi dalam konteks amandemen agama terhadap konstitusi. Dan itulah yang memberinya kekuatan. Sekarang saya ingin mengakhiri dengan 2 slide. Saya menunjukkan yang ini di awal, di mana Jones berbicara mengenai pekabaran menjelang akhir hidupnya. Tapi saya meninggalkan kalimat terakhirnya. Hal ini mengubah pandangan masyarakat, dan tampaknya juga para pemimpinnya. Tetapi yang terakhir ini hanya tampak semu. Selama ini, hal ini tidak pernah nyata, di antara Komite Konferensi Umum dan di antara yang lainnya. Ada permusuhan rahasia yang selalu dilakukan. Dan saya berkata kepada Anda, inilah yang membuat kita malu. Ini bukan untuk menuduh, tetapi saya katakan pada Anda, jika kita mencontoh roh Daniel. Kita harusnya mendoakan doa Daniel 9 untuk gereja kita sendiri. Dan Jones tepat sekali. Ada perlawanan terhadap kebebasan memilih selama bertahun-tahun. Pada tanggal 4 November tahun 1890, penglihatan Salamanca, Ellen White berada di New York. Dia diperlihatkan apa yang sedang terjadi di Battle Creek yang menjadi inti dari pekerjaannya. Konteks dari penglihatan tersebut adalah mengenai kebebasan memilih dan American Sentinel. Dia bermimpi 5 bulan sebelum pertemuan yang dilihatnya dalam mimpi itu. Terjadi di General Conference 1891. Dan pada pagi harinya ketika ia menceritakan apa yang telah dilihatnya, dia tidak tahu bahwa pertemuan yang dia ceritakan terjadi pada malam sebelumnya. Dan pertemuan itu diadakan untuk membatalkan American Sentinel. Bukti terbesar bahwa dia dipimpin oleh Tuhan. 2 minggu kemudian, mereka memutuskan untuk mengirimnya ke Australia. Dan ini adalah slide terakhir. Dia menulis dalam konteks ini. Metode dan rencana disusun dengan cara yang tidak disetujui oleh Allah. Namun Ketua Conference Olson membuat seolah keputusan dalam General Conference tampak seperti berasal dari suara Allah. Banyak sikap yang diambil sebagai suara General Conference adalah dari suara dari 1, 2, atau 3 orang yang menyesatkan conference. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan pekerjaan hari Minggu, ras, dan dengan American Sentinel yang sebaiknya tidak pernah dibicarakan pada pertemuan 1891. Tuhan tidak memimpin dalam banyak pertemuan. Jika Anda berpikir ini adalah pernyataan yang terpisah, ada masih banyak lagi yang membahas mengenai masalah kewenangan yang melebihi batas. Dan sekali lagi, sebagai penutup, saya tidak tahu bagaimana semua sejarah ini bisa berbicara kepada Anda. Tapi itu memberitahu saya bahwa bagian dari alasan kita masih di sini 100 tahun kemudian adalah karena kita belum mengikuti langkah Allah yang bermaksud mencurahkan hujan akhir ke atas gereja ini. Dan jika kita tidak ingin mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu,
Kita perlu belajar dari sejarah kita.